Banten, sebuah darul Islam di ujung barat Pulau Jawa. Eksistensinya direstui para asyraf Makkah dan Khalifah Utsmaniyah. Negeri penuh berkah dengan perdagangan yang makmur dan menjadi rumah untuk ulama mancanegara yang masyhur. Di bawah Sultan Abul Mafakhir, Banten berkembang pesat dengan syariat Islam yang digenggam erat. Berkah membuncah dari buminya yang menarik perhatian segala bangsa. Namun di antara sekian bangsa yang tertarik dengan Banten, ada satu bangsa yang melihatnya dengan tatapan jahat. Suatu hari, pada bulan Juni 1596, orang-orang Banten melihat 4 kapal berbendera triwarna yang hendak menepi di pelabuhannya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kapal-kapal tersebut. Ketika berlabuh, orang-orang asing ini memperkenalkan dirinya sebagai orang Belanda. Mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman, orang Belanda yang menyebut dirinya dengan gelar militer Kapten Mayor, padahal ia hanya seorang pedagang. Para pedagang Belanda datang ke Banten dengan sikap buruk yang membuat rakyat dan Sultan Banten muak. Akhirnya, Cornelis de Houtman diusir dari Banten dan terus berbuat keonaran di sepanjang pesisir utara Jawa. Walau demikian, sekembalinya mereka ke negeri Belanda di tahun berikutnya, betapa besar laba berupa rempah-rempah yang mereka bawa. Cornelis de Houtman mencoba peruntungan untuk berlayar lagi ke Nusantara. Sampai kemudian ia datang ke Kesultanan Aceh dan kembali mengulangi tabiat buruknya. Sikap angkuh de Houtman benar-benar menjengkelkan Sultan Alauddin Sayyidil Mukamil hingga Sultan mengutus sang muslimah tangguh lulusan Akademi Militer Utsmani di Aceh, Laksamana Malahayati, untuk memberi pelajaran kepada Cornelis de Houtman. Dia kan yang membacok Cornelis de Houtman. De Houtman bersaudara. Jadi Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman. Satu ditangkap, ditawan, satu berkelahi. Ujungnya dia sendiri setelah berkelahi dengan Jenderal Cornelis de Houtman, dia sendiri yang menikam. Ini kan luar biasa, seorang perempuan dia berkelahi lama-lama lagi di depan prajurit orang di kapal orang. Walau pelayaran de Houtman berujung kegagalan, tapi ia menawarkan kesempatan menggiurkan bagi para saudagar dan kapitalis di Belanda. Hanya dalam 1 dekade setelah pelayaran perdana de Houtman, 65 kapal Belanda dikirim ke Asia. Sumber rempah yang melimpah di Nusantara menggelitik para pemilik modal untuk berserikat dalam satu wadah demi manajemen monopoli rempah yang lebih terorganisir. Maka, pada 20 Maret 1602, dibentuklah Verenigde Oost-Indisch Compagnie (VOC) yang segera menjadi awal bencana kaum muslimin Nusantara. Sejarah tidak selalu berjalan mulus. Sepeninggal Sultan Babullah dari Ternate yang mengalahkan Portugis dengan telak, para penerusnya tidak lagi melanjutkan semangat melawan musuh agama, melainkan hanya bertengkar antar sesama. Kesultanan Ternate kembali terlibat persaingan tak berkesudahan dengan kesultanan tetangganya seperti Tidore dan Bacan yang menjalin hubungan dengan Spanyol. Untuk menambah kekuatan, Ternate tidak melihat kawan untuk bersekutu kecuali para pemain Eropa baru di Nusantara, VOC. Sebenarnya jujur saja, sejarah tidak menanggalkan cerita yang dusta. Belanda tiba di Maluku atau di Tidore Ternate bukan atas kemauan Belanda. Tapi Belanda tiba di sini dijemput oleh Sultan Ternate Bolip di Banda, lalu dibawa ke Ternate dan selanjutnya sampai merambah ke Tidore. Demi menguasai hulu produksi rempah di Maluku, dijadikanlah jazirah ini markas pertama bagi VOC. Sesudah lumbung emas mereka dapatkan, nalurinya tak puas dan menuntut lumbung-lumbung emas yang lain. Dengan semangat monopolinya, VOC kemudian berniat mencari kota sebagai markas pusat pengganti
yang letaknya lebih strategis untuk menghubungkan kantor-kantor dagang VOC di seluruh Asia. Mata pitching mereka tertuju ke kota Jayakarta yang berada di bawah kuasa Banten. Pada waktu itu kan kita tahu ya, Jayakarta itu dikuasai oleh Banten dan Cirebon. Pasca dipukul mundurnya ya pasukan Portugis dari Sunda Kalapa ya. Yang pada awalnya kedatangan dari kolonial Belanda ke Jayakarta itu mereka katakan untuk berniaga, untuk berdagang ya, dengan mengontrak atau menyewa sebagian lahannya. Dan ternyata itu menjadi cikal bakal dari keberadaan VOC yang pada berikutnya itu mendominasi dan memonopoli ya terkait dengan perniagaan yang ada di wilayah Jayakarta, bahkan meluas hingga kuasa mereka itu sampai ke Banten, Cirebon, bahkan Jawa dulu pada umumnya, bahkan sampai ke seluruh wilayah Nusantara. Itu dengan memanfaatkan ya kebaikan ya dari kalangan Bumi Putra, dari kalangan penguasa Jayakarta pada waktu itu. Hanya dalam waktu sekejap, di tahun 1619, Jayakarta ditaklukkan dan diganti namanya menjadi Batavia, pusat kolonialisme Belanda di Nusantara. Kehadiran Batavia langsung disadari sebagai duri dalam daging bagi Sultan Mataram yang berkehendak menjadi penguasa tunggal di tanah Jawa, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di Jawa, kesultanan yang paling besar, yang paling berpengaruh adalah Mataram. Mataram sedang mengembangkan kekuasaannya hampir 10 Jawa, semuanya bisa ditaklukkan kecuali Banten dan Cirebon ya. Dan melihat ini VOC berbahaya sebagai sebuah kekuatan asing dan ekonomi. Makanya serangan itu dilakukan. Sultan Agung Mataram menyerang Batavia 2 kali berturut-turut pada Agustus 1628 dan Mei 1629. Semuanya berujung kegagalan. Walau Gubernur Jenderal VOC di Batavia, Jan Pieter Zoon berhasil tewas setelah pengepungan Mataram yang kedua, gagalnya penaklukan Batavia sedikit banyak mulai memunculkan persepsi bahwa Belanda tak terkalahkan, dan bagi Belanda hal ini membuatnya makin congkak untuk melabrak kekuasaan sultan-sultan lain di Nusantara. Di Makassar, Kesultanan Goa, pimpinan Sultan Hasanuddin anak dari Sultan Muhammad Said dapat menyatukan raja-raja Makassar dan Bugis di bawah panji Islam. Tentu saja, kesatuan ini menumbuhkan kekuatan yang dapat menyaingi Belanda di Laut Jawa dan bahkan di Laut Maluku dalam monopoli rempah-rempah. Tak ayal, diseranglah Sultan Hasanuddin dan Kesultanan Goa. VOC berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dan memaksanya menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667 yang sangat melemahkan kekuatan Makassar. Sejak kekalahan pahit ini, banyak sekali putra Makassar dan Bugis yang hijrah dari tanah airnya, melanjutkan perjuangan melawan kafir VOC menuju medan jihad baru di Pulau Jawa. Di Mataram, para mujahid Makassar dan Bugis yang dipimpin Karaenggalesong membantu perjuangan putra Madura, Trunojoyo, untuk melawan susuhunan Amangkurat pertama dan penguasa-penguasa Mataram berikutnya yang justru sangat bersahabat dengan Belanda. Pemberontakan Trunojoyo dan Karaenggalesong berhasil dikalahkan. Di Banten, veteran Sulawesi di bawah komando ulama Makassar yang masyhur di dunia Islam, Syekh Yusuf Al-Makassari, membantu perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa yang mendapat tantangan berkelahi dari VOC. Kompeni Belanda ini menghasut anak Sultan Ageng Tirtayasa, Abdul Qohar, untuk berkonspirasi melawan ayahnya sendiri. Belanda berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Tak cukup di Pulau Jawa, armada tempur VOC bahkan juga menantang berkelahi salah satu sultan di Maluku yang seolah mengulangi kedikdayaan Sultan Babullah Ternate sebelumnya. Sultan Sayyidul Jihad Muhammad Al-Mab'ud Amiruddin Shah, populer dengan panggilan Sultan Nuku dari Tidore. Sebenarnya sebutan Nuku itu baru dikenal kemarin. Tapi para pendahulu dulu tidak kenal Sultan Nuku. Yang kenal siapaan adalah Joe Barakati.
bapa atau tua yang mendapat berkah. Karena banyak kelebihan-kelebihan. Dengan gagah berani, Nuku dari Tidore menerima tantangan perang VOC. Nuku mempersatukan seluruh rakyat Maluku untuk bertempur melawan kafir VOC dan sultan-sultan yang loyal kepada mereka. Bahwa haram hukumnya orang kafir harus memerintah orang muslim. Itu dasar pejuang-pejuang dari di sini semua seperti itu. Berkat strategi dan kepemimpinannya, Nuku sanggup menggalang perlawanan, tidak hanya di Tidore. Lebih dari itu, Nuku juga diakui sebagai Sultan Papua, Raja Ampat, Halmahera, dan Seram. Mereka semua bersatu padu melawan VOC atas nama Islam. Jauh Republik ini memberikan penghargaan kepada Nuku sebagai pahlawan nasional. Rakyat Papua dan Seram telah mengukuhkan beliau dengan itu. Muhammad al-Mab'us, Sayyidul Jihad, Kaicil Paparangan. Kelebihan Sultan Tidore seperti itu. Menguasai hegemoni sekaligus mengangkat pejabat-pejabat yang ada. Bahkan di Jazirah Maluku sampai di Papua. Jadi perwakilan Sultan seperti di Papua itu ada Raja Patagar, Raja Rumbati, Waropen. Itu adalah perwakilan Sultan yang diangkat di sana. Untuk alasan Sultan Tidore menyatukan Nusantara. Sultan Nuku dari Tidore adalah satu-satunya sultan yang berhasil mengalahkan VOC pada abad ke-17 dan 18, di mana pada saat yang sama sultan-sultan lain seperti di Banten, Mataram, dan Makassar tidak dapat melakukan hal yang serupa. Namun harus diakui, keberhasilan Sultan Nuku pun tidak lepas dari bantuan East Indian Company atau EIC Inggris yang berusaha menyaingi VOC Belanda. Dalam fase sejarah Nusantara di abad ke-17 dan 18 yang diselimuti kekacauan dan dominasi penjajah Eropa, muncul satu pertanyaan yang membingungkan. Tiada lagikah peran dari Khilafah Utsmaniyah?